Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Faradila Adiba dan teman saya Ardi Witoko, Irena Nuzul Alicia, Kevin Sutrisno, dan Rizky Rahmat Al-Haddad akan sedikit menjelaskan mengenai asuransi. Jadi menurut pemahaman umum nih, asuransi memiliki fungsi sebagai perlindungan diri dari berbagai kerugian keuangan jika terjadi musibah atau hal yang tidak terduga dalam hidup kita. Dalam menjalani hidup pasti tak semuanya harus berjalan mulus. Tentu ada saat di mana musibah atau cobaan hidup datang. Ketika musibah itu terjadi, disinilah asuransi memiliki manfaat yang sangat besar dalam membantu persoalan yang kita hadapi, khususnya dari sisi finansial. Kalian tak perlu bingung dengan asuransi, teman-teman bisa memahami apa itu asuransi, apa saja jenis asuransi, dan hal yang berhubungan dengan asuransi di ulasan kami berikutnya. Untuk pengertian asuransi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Secara singkatnya, asuransi adalah pertanggungan atau perjanjian antara dua belah pihak, di mana pihak satu berkewajiban membayar premi dan pihak lainnya berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat. Contohnya nih, ada seorang membeli rumah seharga 500 juta. Mereka tahu bahwa jika kehilangan rumah, mereka akan menghadapi kehancuran finansial. Jadi, mereka mengambil perlindungan asuransi dalam bentuk kebijakan kepemilikan rumah, di mana kebijakan tersebut akan membayar pergantian atau perbaikan rumah mereka bila terjadi suatu bencana. Jadi sistemnya, perusahaan asuransi mengenai mereka premi sebesar 1 juta per tahunnya, maka resiko kehilangan rumah telah disalurkan dari pemilik rumah ke perusahaan asuransi. Terdapat pula karakteristik dalam perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi menggunakan the law of large number sebagai dasar operasi mereka. Hukum tersebut menjelaskan bahwa semakin banyak exposure atau resiko yang serupa, maka semakin kecil penyimpangan kerugian yang terjadi dari kerugian yang diperkirakan. Sebagai contoh untuk individu, risiko atau ketidakpastian yang berkaitan dengan kematian sangat tinggi, tetapi jika exposure atau risiko kematian tersebut dikumpulkan oleh perusahaan asuransi, risiko kematian tersebut menjadi lebih mudah dan lebih akurat untuk dihitung. Terdapat dua masalah yang biasa melekat dalam kontrak asuransi, yakni problem moral hazard dan adverse selection. Moral hazard adalah perilaku yang tidak berhati-hati atau ceroboh. Jadi asuransi ini cenderung mendorong terjadinya perilaku moral hazard. Misal, saya adalah orang yang sangat berhati-hati dalam mengendarai mobil saya di jalan. Kemudian saya membeli asuransi kecelakaan mobil. Setelah membeli asuransi, saya akan merasa ada yang melindungi saya jika terjadi kecelakaan. Karena hal itu, saya menjadi tidak berhati-hati lagi. Istilah lainnya, kita bisa menjadi lebih ceroboh. Menurut kalian, yang cenderung membeli asuransi itu orang yang perilakunya ceroboh atau yang perilakunya berhati-hati? Menurut problem adverse, kecenderungannya adalah mereka yang perilakunya ceroboh akan membeli asuransi karena dia merasa membutuhkan perlindungan untuk perilakunya yang ceroboh. Sedangkan orang yang berhati-hati akan lebih berhati-hati pula dalam membeli asuransi karena kebutuhan akan perlindungan asuransi tidak sebesar kebutuhan dari orang yang tidak berhati-hati. Dari dua problem perilaku tadi itu bisa menjadi kerugian pada perusahaan asuransi. Jenis-jenis asuransi. Ada beberapa macam jenis asuransi, diantaranya yang pertama, asuransi jiwa. Beberapa orang beranggapan bahwa jenis asuransi jiwa sama dengan asuransi kesehatan. Tetapi asuransi jiwa adalah jenis asuransi yang memberikan jaminan atas kematian seseorang yang tertanggung dengan memberikan keuntungan finansial. Yang kedua, asuransi kesehatan.
Jenis asuransi yang ini cukup populer, di mana asuransi kesehatan adalah sebuah asuransi yang memberikan penanggungan terhadap permasalahan kesehatan yang diakibatkan oleh penyakit. Perusahaan asuransi kesehatan ini memberikan pelayanan perawatan terhadap anggota asuransinya yang meliputi melindungi dan menanggung pada anggota yang sakit, cacat, cedera, dan hal-hal lainnya yang diakibatkan oleh penyakit atau kecelakaan. Yang ketiga, asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan adalah asuransi yang keberadaannya dianggap sangat penting sekarang ini. Hal tersebut dikarenakan masyarakat beranggapan bahwa asuransi pendidikan merupakan asuransi cerdas yang dapat menjamin pendidikan yang lebih baik. Yang keempat, asuransi rumah dan properti. Asuransi jenis ini umumnya memberikan pelayanan terhadap perlindungan pemilik rumah dari resiko seperti properti pribadi, kerusakan tempat tinggal seperti kebakaran, atau kerusakan pada barang-barang pribadi. Layanan asuransi ini termasuk melindungi dan memberikan keringanan jika di suatu hari terjadi sebuah kecelakaan pada rumah atau barang yang ditanggungkan, seperti kebakaran dan lain sebagainya. Yang kelima, asuransi kendaraan. Banyak kalangan masyarakat yang memiliki kendaraan atau mobil mewah mengikut sertakan kendaraan pribadi dengan asuransi kendaraan. Asuransi kendaraan merupakan jenis asuransi yang memberikan layanan asuransi terhadap kendaraan yang mengalami kerusakan, kehilangan, atau lain sebagainya. Bagi kalian yang suka jalan-jalan juga ada asuransinya, yaitu asuransi perjalanan. Dan yang terakhir, asuransi perjalanan. Bagi kalian yang suka jalan-jalan juga ada asuransinya. Manfaat dan perlindungan yang akan didapat dari memiliki asuransi perjalanan antara lain mendapatkan proteksi dan penanggungan biaya untuk kecelakaan yang menimpa pembeli premi, santunan kecelakaan pribadi, tanggungan biaya pengobatan darurat, pemulangan jenazah, evakuasi medis, hingga proteksi terhadap barang-barang bawaan yang memiliki resiko hilang atau rusak. Berikut adalah contoh dari sebagian perusahaan asuransi yang ada di Indonesia. Di slide ada gambar beberapa contoh seperti Prudential, Manulife, Allianz, Asuransi Sinarmas, Adira Finance, Astra, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis risiko. Risiko adalah ketidakpastian akan terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi. Jenis-jenis risiko yang dapat diasuransikan adalah sebagai berikut. Pertama, risiko murni. Risiko murni adalah risiko yang jika terjadi pasti menimbulkan kerugian dan sebaliknya jika tidak terjadi tidak akan menimbulkan kerugian. Yang kedua, risiko spekulatif. Risiko spekulatif adalah risiko yang mengandung dua kemungkinan jika suatu peristiwa terjadi, baik kemungkinan negatif maupun kemungkinan positif. Yang ketiga, risiko khusus. Risiko khusus adalah risiko yang dampak maupun penyebabnya hanya mempengaruhi lingkungan lokal atau mempengaruhi pribadi seseorang. Yang keempat yaitu risiko fundamental. Risiko fundamental adalah risiko yang menimbulkan dampak luas seperti bencana alam dan lain-lain. Yang kelima, risiko individu. Risiko individu adalah berbagai macam kemungkinan yang terjadi di kehidupan sehari-hari yang dapat mempengaruhi kapasitas finansial seseorang. Yang keenam yaitu risiko harta. Risiko harta adalah kerugian yang terkait dengan kepemilikan suatu benda akibat kehilangan, pencurian, ataupun kerusakan. Yang ketujuh yaitu risiko tanggung gugat. Risiko tanggung gugat adalah risiko tanggung jawab yang harus diberikan kepada orang lain yang merasa dirugikan. Mungkin sebagian dari kalian banyak yang bertanya-tanya, apakah semua risiko bisa diasuransikan? Jawabannya, tentu saja tidak semua risiko dapat diasuransikan. Nah,
Risiko-risiko apa saja yang dapat diasuransikan? Risiko-risiko tersebut adalah yang pertama, risiko yang dapat diukur dengan uang. Lalu, risiko homogen atau risiko yang sama dan cukup dijamin oleh banyak asuransi. Lalu yang ketiga ada risiko murni. Jadi risiko ini tidak mendatangkan keuntungan. Yang keempat ada risiko partikular, di mana risiko ini bersumber dari individu. Yang kelima ada risiko yang terjadi secara tiba-tiba atau aksidental. Yang keenam ada insurable interest, yakni tertanggung memiliki kepentingan atas objek pertanggungan. Dan yang terakhir ada risiko yang tidak bertentangan dengan hukum. Oke, sekian penjelasan singkat dari kami mengenai asuransi. Semoga kalian bisa memahami dari materi yang sudah kami sampaikan itu tadi. Sampai jumpa lagi.